Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gracia. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Namun, topik yang akan dibahas hari ini yaitu implementasinya. Ada 5 poin yang akan dibahas dalam video ini, mulai dari menghormati perbedaan keyakinan di media sosial, tidak melakukan cyberbullying, menggunakan media sosial untuk berkolaborasi, menyampaikan pendapat di media sosial dengan bahasa sopan dan rasional, dan yang terakhir yaitu tidak memanfaatkan teknologi untuk menipu atau memanfaatkan orang lain. Kita masuk pada poin pertama yaitu menghormati perbedaan keyakinan di media sosial. Nah, di media sosial kita bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah, budaya, agama, dan cara berpikir. Karena itu sangat penting untuk menghormati perbedaan yang ada. Menghormati perbedaan bukan berarti kita harus setuju dengan semua pendapat, tetapi lebih kepada memberi ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa merasa diserang. Ketika melihat konten yang berbeda dari keyakinan kita bisa memilih untuk membaca, memahami, atau kalau tidak cocok, cukup abaikan saja tanpa membuat komentar yang menyinggung. Kita juga bisa membiasakan diri untuk berpikir sebelum menulis. Poin yang kedua yaitu tidak melakukan cyberbullying. Jadi cyberbullying ini adalah tindakan menyakiti orang lain lewat komentar, pesan, atau postingan yang sifatnya merendahkan, mempermalukan, atau menyerang. Nah, walaupun ini dilakukan lewat layar, dampaknya sangat nyata. Korban bisa merasa stres, sedih, kehilangan semangat belajar, bahkan merasa tidak percaya diri lagi. Terkadang seseorang tidak sadar bahwa kata-kata yang ia tulis bisa melukai orang lain. Karena itu, penting untuk selalu berhati-hati sebelum mengetik. Kalau kita ingin berkomentar, pikirkan dulu apakah komentar itu membangun atau malah menjatuhkan. Kalau kita berbeda pendapat, kita masih bisa menyampaikannya dengan sopan tanpa harus merendahkan orang tersebut. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa mengambil peran aktif dalam mencegah cyberbullying. Jika melihat orang yang dibully, kita tidak perlu ikut-ikutan. Media sosial harus menjadi ruang yang aman untuk semua orang. Dengan menghindari cyberbullying, kita membantu menciptakan suasana online yang lebih positif dan penuh dukungan. Poin ketiga yaitu menggunakan media sosial untuk berkolaborasi. Media sosial sebenarnya punya potensi besar untuk hal-hal yang positif, terutama bagi mahasiswa. Nah, selain hiburan, media sosial bisa dipakai untuk bekerja kelompok, diskusi materi, berbagai informasi, atau mencari referensi. Misalnya, membuat grup belajar atau mencari orang yang punya minat yang sama. Dengan memanfaatkan media sosial untuk kolaborasi, pekerjaan bisa lebih cepat selesai karena setiap orang bisa berkontribusi sesuai kemampuan. Dengan media sosial, kita juga bisa membangun jaringan relasi yang bermanfaat untuk masa depan, seperti berkenalan dengan orang yang aktif dalam bidang yang sama atau mengikuti komunitas tertentu. Kolaborasi ini juga mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah bersama. Dengan semakin banyak orang yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang produktif, budaya online bisa berubah ke arah yang lebih positif. Media sosial tidak hanya menjadi tempat scrolling tanpa tujuan, tetapi juga tempat kita berkembang, belajar hal baru, dan mengembangkan potensi diri. Poin keempat yaitu menyampaikan pendapat di media sosial dengan bahasa sopan dan rasional. Jadi menyampaikan pendapat di media sosial itu hal yang wajar, karena setiap orang punya hak untuk berbicara. Tetapi penyampaiannya harus diperhatikan. Kata-kata yang kita tulis atau ucap bisa dipahami berbeda oleh orang lain. Karena itu, menggunakan bahasa sopan dan jelas tentu sangat penting. Saat ingin memberi pendapat, kita bisa mulai dengan menjelaskan alasan secara runtut.
Hindari penggunaan kata-kata kasar atau komentar yang dibuat saat sedang emosi. Biasanya, pendapat yang disampaikan saat marah cenderung menyakiti orang lain dan malah membuat diskusi tidak sehat. Gunakan kalimat netral agar pesan lebih mudah diterima. Kalau tidak setuju, sampaikan dengan tenang dan berfokus pada topik, bukan menyerang orangnya. Dan poin terakhir yaitu tidak memanfaatkan teknologi untuk menipu atau memanfaatkan orang lain. Di zaman yang semakin canggih ini, teknologi memang sangat membantu kita. Namun, ada juga yang menyalahgunakannya untuk penipuan, manipulasi, dan tindakan merugikan. Karena itu, kita perlu ekstra hati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Berhati-hatilah dalam menerima informasi dan juga periksa kembali informasi tersebut. Jangan langsung percaya informasinya sebelum dicek kebenarannya, dan juga jangan terlibat dalam penyebaran informasi palsu atau penipuan online. Tindakan seperti itu bisa merusak reputasi orang lain, bahkan menyebabkan kerugian yang besar. Kita juga harus sadar bahwa jejak digital selalu ada. Apa yang kita lakukan bisa berdampak pada diri kita atau orang lain nantinya. Lebih baik menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, mencari informasi yang benar, meningkatkan keterampilan, atau membantu orang lain. Dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab, kita ikut menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Teknologi seharusnya digunakan untuk mempermudah hidup, bukan untuk menyakiti atau memanfaatkan orang lain. Nah, itu dia pembahasan ke-5 poin implementasinya. Thank you and see you!